Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tuftahu lana biha futuhal arifin wa tufaqqihu lana biha fid din birahmatika arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka awwala hadzal yaum salaha wa awsatahu falaha wa akhirahu najaha. Asbahna wa asbaha mulku lillah, alhamdulillah, la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadhir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis sadaqallahu sadaqa Rasulullah sallam. Allahumma nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibah wa su'il khatimah. Pengurus DKM Masjid Jami Khairul Ummah dan jamaah rahimakumullah, para asatidz, para hujjaj, bersyukur alhamdulillah tidak bosan-bosannya kita mengucapkan tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Karena kalimat inilah yang bisa memperberat timbangan amal soleh kita. Karena dengan kalimat inilah kita digolongkan menjadi hamba Allah yang abdan syakura, hamba Allah yang berterima kasih. Karena kalimat alhamdulillah ini adalah lebih istimewa daripada dunia beserta isinya. Buat apa kita dikasih dunia tapi tidak pernah mengucapkan alhamdulillah? Jadi alhamdulillah ini lebih baik, lebih bagus, lebih hebat, lebih afdal daripada dunia beserta isinya. Allahumma shalli ala Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terus-menerus kita berdoa kepada Allah agar kita bisa istiqomah walaupun dalam kondisi apapun yang kita terima, yang kita hadapi, yang kita jalani, baik ataupun tidak, dalam kondisi lapang ataupun sempit, dalam kondisi basyiron au nadhiron, dalam keadaan senang, dalam keadaan kita tidak senang, tetap istiqomah dalam kebaikan. Agar keistiqomahan itulah yang bisa menghantarkan kita nanti di saat kita menghadap Allah. Dan memang sangat berat istiqomah itu, kecuali orang yang terus mengendalikan hawa nafsunya, karena nafsu itu mengajak kita kepada hal-hal yang negatif. Mau keluar rumah ujiannya gerimis, kembali kepada iman. Kalau memang kita sudah niat mau berjamaah mah nggak ngaruh ama gerimis, hujan sekalipun kalau udah niat malamnya pengen berjamaah. Bukankah banyak cara untuk bagaimana kita bisa aman? Punya payung buat apa nggak dipakai? Punya mantel bukan hanya buat bawa kendaraan doang, buat ke masjid, ya kan? Jadi nggak ada alasan
Oh, Allah ngasih rezeki sama kita aja nggak ada. Iya kan, pilih-pilih, semua dikasih nikmat sama Allah. Tuh, dikasih sama Allah. Yang mukmin, yang ingkar dikasih sama Allah. Yang sholat, yang nggak sholat, yang taat, yang maksiat dikasih sama Allah. Dikasih napas. Yang maksiat dikasih napas sama Allah, kasih oksigen. Kalau kita beli oksigen berapa itu? Ya, dihitung-hitung sehari itu kurang lebih 150 juta tuh kalau kita butuh semua. Dari oksigen, dari semua tuh, nitrogen, ya, dari vitamin, dari semua nikmat, bermacam-macam nikmat itu semuanya Allah kasih tanpa minta imbalan. Allah hanya minta hambanya ini washkuruli wala takfurun, terima kasih, jangan lupa sama Allah. Makanya alhamdulillah, alhamdulillah, habis sholat alhamdulillah 33 ya, setelah subhanallah 33, Allahu akbar 34. Hadisnya begitu tuh, genap cepek, genap 100. Ada riwayat yang lain minimal kalau buru-buru banget baca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10 minimal. Itu langsung dijawab sama Allah ketika ada hambaku membaca subhanallah, maha suci Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, hadzali, ini buat aku. Karena hambaku sedang memuji subhanallah, maha suci Allah. Hadzali, ini buat aku. Alhamdulillah, pujian lagi. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Hadzali, ini buat aku. Allahu akbar, Allah maha besar. Hadzali, ditambah lagi istighfar, astagfirullahaladzim, hadzalaka, ini buat kamu. Kalau istighfar, kalau istighfar buat kita, karena pernyataan mohon ampun. Jangan pernah meremehkan yang namanya istighfar. Istighfar itu masya Allah luar biasa. Orang dihapus dosanya karena istighfar, orang ditambah kebaikannya karena istighfar, orang diangkat derajatnya karena istighfar, orang dimudahkan urusannya karena istighfar. Ya rahimakumullah. Suatu ketika Imam Hambali lagi jalan di malam hari. Ketika lagi jalan kemalaman, istirahat Imam Hambali di masjid. Kalau orang soleh mah di mana-mana nggak jauh sama masjid, Pak. Orang baik, orang taat, orang takut sama Allah, orang cinta sama Allah, orang ngarepin ridhonya Allah, di mana-mana hatinya ini mu'allaqun fil masjid, hatinya selalu ingat masjid. Silakan Bapak silaturahim ke Tasik, mesti deh udah 11:30 gelisah. Mana masjid terdekat dengan rumah ini, dengan tempat ini, dengan lokasi ini. Udah dapat nilai tambah itu, karena ingat masjid, bukan ingat mall, ya kan? Bukan ingat Alfa, ya kan? Minimarket, bukan. Tapi yang diingat Baitullah, Baitul Mukminin, Baitul Muslimin, Baitul Muttaqin. Yang diingat tuh rumahnya orang yang beriman, rumahnya orang Islam, orang yang rumahnya orang yang Muslim, orang yang bertakwa. Rumahnya kita ya ini. Kalau mau tahu rumahnya kita ini masjid. Mau terakhir kali pamitan sama rumah kita sebelum masuk ke kubur. Ini rumah kita nih. Makanya orang yang sombong tuh, orang yang angkuh, orang yang congkak itu orang yang nggak pernah ingat sama rumah Allah. Yang ingat adalah rumahnya dia aja. Dari jauh udah hafal
10 meter rumah kita udah hafal, paling tinggi, paling hebat, paling mewah, paling segalanya. Orang lain nggak ada yang seperti rumah kita, yang seperti kendaraan kita, yang seperti kita, seperti istri kita, seperti anak-anak kita, seperti popularitas kita. Ini penyakit hati. Ini yang membuat hati kita ini qaswah, keras. Kalau sudah keras hatinya, nggak mau baca subhanallah, nggak mau. Kalau orang sudah hatinya keras, nggak mau baca alhamdulillah. Orang kalau sudah hatinya keras, nggak mau baca takbir. Orang yang hatinya keras nggak mau istighfar. Orang yang hatinya keras nggak mau membaca kalimatut thayyibah. Yang ada adalah terus memperturuti hawa nafsunya, syahwatnya. Gimana bisa ngebayangin kalau lagi demen sama dunia, lagi senang sama syahwat, lalu nggak ada umur. Insya Allah. Ya, wafat lagi minum khamr. Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wafat dalam keadaan zina, wafat dalam keadaan judi, wafat dalam keadaan sedang mengedarkan narkoba. Matinya lagi bawa narkoba. Allah, kita selamat, kita ini selamat. Allah mampu melakukan apapun buat hambanya. Mau maksiat Allah jorin aja nggak dapat hidayah, nggak dikasih taufik, nggak dikasih inayah. Dia asik dengan maksiatnya, masya Allah. Allahu Akbar. Kita ini masih diselamatin sama Allah. Mereka asik karena ngikutin hawa nafsu tadi, syahwatnya. Ngedari narkoba buat apa kalau nggak buat maksiat? Kalau orang makan dari barang yang haram, man akala idza dakhala haram fa kharaja haram. Kalau kita makannya haram, keluarnya haram. Kalau dapat barang yang haram, mesti nggak jauh daripada minum, ya kan? Judi, zina. Itu nggak jauh dari itu tuh. Kalau kata orang Jawa namanya apa? Limo itu loh. Mau limo. Oh, wong Jawa. Mau limo. Ya, itu tuh. Karena ngikutin hawa tadi, syahwatnya tadi. Masya Allah, nggak cukup, nggak puas di rumah, nggak puas di luar rumah. Karena dijori nama Allah, dilepasi nama Allah. Makanya kita kenapa sih setiap di sholat minta sama Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doanya. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan kau cabut ya Allah dalam hati kami berupa hidayah. Ba'da idh hadaitana, setelah kau pilih aku dapat petunjuk, jangan kau palingkan aku ya Allah, jangan kau biarkan aku ya Allah. Karena musuh kita ini nggak kelihatan, nggak kelihatan. Musuhnya syaitan. Syaitan itu ngajak kita ya'idukumul faqra, biar miskin amal, biar nggak punya kebaikan nanti di akhirat. Dibikin kita males berjamaah, sholatnya di akhir waktu, asar udah mepet ke maghrib 5:30, isanya mepet jam 3:30 pagi, ya zuhurnya mepet jam 3, padahal asarnya jam 3:05. Ya, jadi nyambung dia. Kalau cerita cakep banget. Alhamdulillah saya mah nggak putus wudhu. Ya kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu wudhunya sholat isya tuh ke bawah sholat maghrib, sholat subuh. Jadi isya ke subuh nggak batal. Itu Imam Syafi'i. Nggak batal beliau. Coba kalau kayak kita,
Kita baru keluar rumah aja udah masya Allah batal lagi, ya kan? Baru duduk kena dingin batal lagi, ya masya Allah. Allahu Akbar. Jadi jangan pernah meremehkan yang namanya kalimat thayyibah tadi, istighfar. Imam Hambali suatu saat kemalaman mampir di masjid, ngobrol-ngobrol sama orang masjid. Oh, kemana-mana selalu ingat masjid, orang baik. Karena emang dari situlah pertolongan Allah. Lagi nyari alamat bingung nih, udah ke masjid aja. Sholat tahiyatul masjid. Kecuali dua tempat yang enggak, ya dua waktu yang enggak boleh, ba'da subhi wa ba'dal asri. Kalau selebihnya ya minta aja sama Allah. Kecuali tahiyatul masjid ya. Kalau hajat enggak usah nanti di waktu-waktu yang lain. Ya rahimakumullah, maka sholat hajat minta sama Allah biar ketemu alamat. Insya Allah habis hajat ternyata bingung, dihubungin pulsa habis, ya kan? Ini alamat nggak tahu. Allah nanti yang nunjukin. Ada kaliganya orang yang memang lagi lewat ke masjid, kita keluar, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nih manfaatnya salam itu doa. Selama orang berlalu lalang di masjid muslim, kasih salam, absus salam. Salam itu kan doa. Ada rahmat, ada berkah, ada keselamatan. Kita minta rahmatnya Allah, kasih sayang Allah lagi dalam kesulitan supaya dikasih sama Allah, supaya dapat berkah, supaya dapat keselamatan. Lagi bingung, nggak taunya lagi nyari apa Pak? Alamatnya Pak Agus. Ada Pak Agus? Nggak datang ya? Ya Allah. Oh masya Allah, alamatnya Pak Agus mah Pak tetangga saya. Tetangga saya Pak Agus Kuncoro, ya kan itu. Alhamdulillah, itu tetangga saya Pak, dianterin jemaah. Tuh orang baik mah nanti dapat hidayah dari Allah, dapat petunjuk, dapat ya maunah. Makanya ulama ngajarin sama kita, Allah ma'i, Allah basari, Allah hadiri, Allah syahidi, Allah qaribu minni. Allah ma'i, Allah bersamaku, nggak usah takut, di mana aja. Bumi Allah, ya kan, di mana aja bismillah. Bawa hati kita, tautkan dengan Allah. Ada nanti ma'i Allah namanya, pertolongan Allah. Allah ma'i, Allah hadiri, Allah selalu sama kita di mana aja. Allah nasari, nadhari, Allah melihat kita, nggak usah khawatir. Allah syahidi, Allah nyaksiin kita. Allah qaribu minni, Allah dekat dengan kita. Kalau sandarannya itu aman kita. Alhamdulillah, ketika kemalaman kebingungan, maka jamaah rahimakumullah, Pak, kata Imam Hambali, saya ini pengen ngelanjutin perjalanan tapi kemalaman. Ada tempat penginapan nggak di sini Pak selain di masjid? Masya Allah, kata orang tadi, coba Bapak lewat sebelah sana, insya Allah di sana ada penginapan semalam. Bisa, tinggal nego aja untuk istirahat. Karena memang Imam Hambali ada suatu tujuan ya yang beliau butuh untuk melanjutkan tujuan itu. Ketika di perjalanan jamaah rahimakumullah nyari tempat peristirahatan, ini orang baik Pak. Selalu tadi tuh ma'i Allah, ada pertolongan Allah. Ketika nyari tempat penginapan, masya Allah, itu ketemu sama seorang, dia keluar dari rumahnya. Ya itu semua Allah, skenario Allah. Ketika keluar, Pak, mau kemana Bapak malam-malam? Mohon maaf Pak, di sini ada penginapan yang kosong nggak? Oh ada Pak, sebelah sono. Emang Bapak gimana ceritanya? Ini saya kemalaman Pak, mau tidur di masjid yang nggak enak, nggak nyaman gitu kan. Ya udah kalau begitu di saya aja, nginap di saya. Masya Allah, itu Allah semua yang gerakin. Ketika udah kenalan jamaah rahimakumullah, ini seorang tadi tuh yang kenalan sama Imam Hambali, yang nyambut Imam Hambali, yang suruh Imam Hambali suruh istirahat, ini mulutnya nggak pernah diam kecuali istighfar. Astagfirullah.
dia. Astagfirullahaladzim. Ternyata jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Hambali istirahat, terbahan, dikasih kamar nih. Fadhol, enggak dikasih tahu kalau beliau Imam Hambali. Ya kan istirahat. Ketika istirahat jamaah rahimahullah terus dititenin nih, diamatin. Apa nih orang? Keistimewaannya. Rumahnya sederhana tapi nyaman ditempatin, adem, Pak. Rezekinya ngalir, enggak pernah putus. Walaupun ada sedikit penghasilan tapi ngalir pendapatannya. Terus punya itu namanya perusahaan kecil-kecilan. Beliau sedang bikin roti jamaah rahimakumullah. Berarti dia punya karyawan. Hidupnya sederhana. Tapi dari kesederhanaannya dikemas menjadi ahlul jannah. Lisannya enggak pernah putus kecuali berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala kebutuhan dunianya, dan insyaallah tidak akan kehilangan yang namanya fadilah nanti di akhirat. Ternyata jamaah rahimakumullah, ketika sudah selesai bangun pagi sholat subuh dan cerita-cerita, "Bapak mohon maaf, kok kelihatannya Bapak nyaman, ya nggak seperti mereka kayaknya, ya jauh daripada kecukupan dan lain sebagainya. Bapak kok cukup? Apa amalannya?" Saya selalu mendawamkan istighfar. Dari istighfar itu alhamdulillah yang saya rasakan, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dzikin makhrajan wa min kulli hamin farajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang istighfar itu dilapangkan urusannya dari kesulitan, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala dari permasalahan hidup, dan Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan ternyata alhamdulillah, ya, saya tidak pernah kekurangan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Hambali, sesungguhnya memang jaminan Allah, orang istighfar itu selalu mendapatkan pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Imam Hambali izin, kalau mau tahu siapa Bapak nih, saya Imam Hambali. Masya Allah jamaah rahimakumullah. Yang kedua, keistimewaan tadi, bukan hanya Allah kasih rezeki, dan ternyata orang tadi yang menyambut Imam Hambali berdoa setiap malam, "Ya Allah, pertemukan aku dengan seorang syekh yang terkenal, seorang mursyid yang luar biasa banyak muridnya yang namanya Hambali." Ternyata enggak harus saya datang ke rumah Imam Hambali. Imam Hambali didatangkan oleh Allah ke rumahnya orang tadi. Masya Allah. Itu rezeki itu. Jadi kalau kita pengen dapat rezeki, anak soleh, kitanya soleh, istrinya solehah, ya, terus pengen punya rumah, pengen punya kendaraan, pengen punya pekerjaan. Pekerjaan tidak harus secara zahir bagus gitu kan. Punya perusahaan atau kerja di perusahaan yang gajinya jutaan, bisa jadi pekerjaan di rumah yang mendatangkan rizki barokah. Banyak caranya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ngedoain anak cucu biar berkah, itu juga sama. Berkat istighfar itu imbasnya, efeknya itu bukan hanya terhadap diri kita, tapi semua zuriat kita, anak-anak kita, itu semua kebagian. Ternyata Masya Allah luar biasa dari cerita tadi tuh Pak. Seorang yang merindukan Imam Hambali ternyata dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau nyari tempat peristirahatan, ternyata ketemu sama seseorang tadi. Dan diantaranya adalah orang yang melazimkan istighfar, semua keinginannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun termasuk adalah amal baik. Dan kajian pada pagi ini bagaimana menerangkan tentang melakukan amal kebaikan. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Tidakkah kami, kata Allah, telah melanjutkan usiamu yang cukup untuk sadar di dalamnya. Allah ngasih umur nih sama kita, Pak. Masya Allah. Terus berjalannya waktu, dari mulai kita bayi, terus anak-anak,
remaja, dewasa, tua, Pak. Lama-lama tua kita ini, nggak ada tambah kesono tambah muda, kesono tambah tua. Tapi jamaah khairul ummah dari dulu sampai sekarang awet muda. Amin ya robbal. Awet muda, Pak. Saya kurang lebih 10 tahun aktif di khairul ummah. Kelihatan Bapak segini aja ini. Ya, Pak Ustaz Asman segini, Pak. Dia semua segini, nggak ada Pak Haji. Masya Allah, nggak ada rubahnya. Boleh kita tumbuh jenggot putih, tapi tambah gagah, tambah ganteng, iya kan? Masya Allah. Bapak mohon maaf, jangan pernah menyindir yang jenggotnya putih. Suatu saat Bapak putih jenggotnya. Udah sunatullah. Kasihan amat nyono orang tua udah peot. Jangan nyindir orang yang peot. Suatu saat kita peot. Benar nggak Pak? Wa man nu'ammirhu naqisu fil khalqi afala yaqilun. Tambah usia dikurangi nikmatnya sama Allah. Kembali kepada bentuk kejadian awal. Jadi bayi lagi kita. Dulu lahir gigi nggak ada. Usia 60, 70, 80 atu Pak. Pada pamit Pak. Pada pamit. Rambut Masya Allah. Usia 30 masih aman, 35 aman. 40 udah mulai ada 40. 47 udah mulai 3 kali lipat tumbuhnya. Ini udah 500-an saya nih. Ya, cuma kayak ditutup aja alhamdulillah. Tapi biarin nanti di akhirat rambut kita ini yang putih jadi cahaya. Jangan disemir, nggak boleh. Nggak boleh disemir, dalam Islam tuh nggak boleh, haram hukumnya. Kalau hitam nggak boleh. Itu khawatirnya apa? Timbul riya, sum'ah, pengen dipuji. Ayat muda ya, rambutnya nggak ada yang putih. Belum tahu dia dalam hatinya, semir coy. Allahu Akbar. Disemir, nggak ada yang tahu. Masuk ke tukang, ya kan? Masya Allah, ini rambut kan, Bang, semir Bang, warna hitam yang kelihatan 16 tahun. Tapi nggak bisa dibohongin, berjalannya waktu 3 bulan kemudian tumbuh lagi putih lagi. Nggak bisa, karena barang sunatullah itu tidak permanen. Itu diingetin nama Allah Subhanahu wa taala, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi. Tidakkah kami Allah telah melanjutkan usiamu yang cukup untuk sadar, ya, kamu mengambil pelajaran dari dirimu sendiri. Itu ada nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, juru nasihat semua itu. Kalau bahasa guyonan, candaan, kalau usia 20, 30 masih huruf A, makan masih aman. Ya, daging masih atos. Bener nggak? Aman atos. Jalan masih asik. Asik kita. Asik. Tapi kalau udah usia 50 ke sono, udah hurufnya B, mata burem. Ya. Telinga budek, burem, budek, bo. Ya, Allahu Akbar. Boyok. Masya Allah, nggak bisa dibohongin. Jalan naik tangga aja udah capek nih Pak, capek. Usia 50 udah capek kita. Masuk usia 70 cek. Jalan udah cang-cang, cing-cing. Ya, Allahu Akbar. Makan udah mulai cimit-cimit, udah mulai hati-hati makannya. Kong, tahu Kong, usia Kong. Makan sate 20 tusuk. Pulang panas dingin, nggak imbang sama fisik, nggak bisa dibohongin. Makanya saya kalau taklim sama bapak-bapak tuh, yang sepuh-sepuh rata-rata daerah Babakan,
Hampir setiap malam Jumat 70-80 tuh aki-aki banyak banget. Ayam, sate, bacem dia diantem, bacem. Yang aman katanya, kong daging kong, gigi habis. Allah, masya Allah ya, tahu aman, tempe tuh aman. Udah dibatasi nama Allah Subhanahu wa taala, didatangkan juru nasihat ketika ditambahkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disombongin? Anak-anak, remaja, dewasa, tua. Innalillah. Menghadap Allah. Kita alhamdulillah untungnya sudah melewati fase anak-anak udah aman, remaja aman, dewasa aman. Tinggal satu langkah lagi. Tua kita ini. Ya kan, tua kita. Nah, waktunya udah tua, udah sepuh, udah banyakin ibadah. Kalau dia udah usia 40 tahun, udah waktunya istiqomah. Udah selebihnya mah udah, itu mau urusan Allah deh. Masalah rezeki mah yang penting jangan ketinggalan yang namanya ibadah. Udah 40 tahun itu udah usia kematangan. Dalam satu keterangan mufasir 60 tahun, tapi banyak dalam Al-Qur'an itu 40. Nabi diangkat menjadi Rasul 40 tahun. Dan masa ya kematangan kita tuh 40 tahun. Masa kematangan kita. Makanya kalau udah kepala 4 ini udah mestinya udah jangan jauh sama sejadah. Di rumah kita ini khusus sejadah. Siapin Quran, siapin tasbih, siapin minyak wangi, siapin siwak. Masuk waktu duha, udah nggak usah repot-repot. Ustadz, saya mah senangnya lagi melihara burung, ya kan? Lagi senang mengembang biakan tanaman dan lain sebagainya. Silakan Pak. Itu kan hobi, silakan. Tapi jangan tinggalkan itu kendaraan kita nanti biar selamat di akhirat. Sejadah kita yang menjadikan kendaraan untuk menuju surganya Allah. Sholat duha, habis sholat duha rapi-rapi siramin bunganya, ngurusin kita punya burung, nggak masalah, yang penting dikasih makan, dirawat baik-baik, sama dapat ibadah dari Allah SWT. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat, bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini ayat menjelaskan bagaimana menerangkan saat-saat Nabi Muhammad akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu surah turunnya ketika selesai haji wada, haji terakhirnya Nabi Muhammad, haji perpisahan. Tidak lama kemudian turun itu surah An-Nasr, menerangkan bagaimana kemenangan umat Islam. Banyak orang-orang dari Mekah yang dulu memusuhi Nabi Muhammad SAW berduyun-duyun datang ke Madinah. Itulah turunnya surah An-Nasr. Idza jaa, telah datang nasrullah, pertolongan Allah. Idza jaa nasrullah wal fath, begitupun kemenangan. Telah datang pertolongan Allah, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad SAW dan para sahabat umat Islam di kota Madinah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka berbondong-bondong datang ke kota Madinah menyatakan keislamannya. Fasabbih bihamdi rabbika, fasabbih, maka sucikan. Ya, maka sucikan dan puji Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bihamdi rabbika, sucikan Allah, puji Allah, karena rabbika, Tuhan kamu. Wastaghfir, juga mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda dari 40 tahun, 60 tahun kesuksesan yang sudah kita dapat, maka sudah waktunya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Udah waktunya banyak muji Allah.
Udah waktunya banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa lagi? Alhamdulillah udah dikasih tempat tinggal. Udah 40 tahun, 50, 60. Udah punya kendaraan, sudah ada sedikit simpanan masa tua kita. Anak-anak kita alhamdulillah satu. Udah pada rumah tangga. Berbahagialah kata Nabi, orang yang punya anak laki-laki soleh, punya anak perempuan soleha. Dari kesabaran kita mendidik anak-anak kita, menyekolahkan tanpa perhitungan, tanpa berharap imbalan dari anak kita, karena kewajiban kita orang tua. Bismillah nak, aku sekolahkan engkau ya, supaya engkau lebih baik daripada ayah, lebih baik daripada bunda. Sekolah nak, biayanya ya itu mau saya titipin ke Allah. Urusannya Allah. Saya punya saudara, jamaah rahimakumullah, anaknya 7. Pekerjaannya mohon maaf ya serabutan, kadang nukang di rumah, tukang ngaduk, tukang neplok, ya apa aja. Alhamdulillah, karena mampunya orang tua tadi hanya menyekolahkan anaknya LSTA, sekolah lanjut, SMA, SMK dan lain sebagainya, ya setara. Alhamdulillah Ustaz, anak saya semuanya SLTA, SMA, ada yang STM, semuanya minimal saat itu SMA. Dan saya bisa menyekolahkan semua itu dari hasil tadi membantu orang yang lagi membangun. Saya ikhlas bekerja sesuai dengan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting berkah. Dan alhamdulillah Allah berikan keberkahan Ustaz. Giliran anak saya bayar sekolah, ada aja jalannya dari Allah Subhanahu wa taala, di luar dugaan, di luar kemampuan saya Ustaz. Semua alhamdulillah. Sekarang punya anak bungsu 1, masih sekolah. Dan ternyata Ustaz, rezeki dulu anak saya yang saya tanggung, yang 6 itu sekolah, ada yang SMA, SMP, SD, TK, semua saya sekolahkan dan semua ada rezekinya. Giliran bayar ada bayarannya. Giliran sekarang Ustaz, mohon maaf, itu rezeki Masya Allah beda sama yang dulu. Kalau dulu perasaannya cukup itu buat anak-anakku yang 7 itu, sekarang rezekinya kayaknya ya buat anak 1 itu yang terakhir. Emang sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir kita. Punya anak yang sekarang lagi kuliah, udah Allah siapkan itu buat biaya anak kita. Yang penting doa jangan putus. Yang penting ikhtiar kita sesuai dengan kemampuan kita. Apalagi kita udah dikasih rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala, jelas secara zahir ada yang membuat sarana datangnya rezeki. Wong yang di rumah aja kadang rezekinya ada. Gak usah khawatir hadirin. Yang penting terus banyak ibadah sama Allah. Dalam hadis qudsi, ya ibadi wahai hambaku, tafarrag, sibukan li ibadati, untuk ibadah kepadaku, untuk ibadah kepadaku. Tafarraq li ibadati, sibukkan untuk ibadah kepadaku. Amla'u bil ghina'i qalbak, nanti aku kayakan hatimu. Nanti Allah yang nyukupin kita. Punya sifat syukur, punya sifat qanaah, punya sifat yakin, punya sifat ridho, nanti Allah kasih. Wa yadaka rizqa, dan rezekimu dipenuhi sama rezeki, dan tanganmu dipenuhi oleh Allah dengan rezeki. Ya rahimakallah, mohon maaf. Tahadus bi nikmat. Allah tunjukin tuh dari apa yang kita sampaikan, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita amalkan, Allah buktiin. Dan ternyata jemaah rahimakallah, mohon maaf. Bukan riya, tahadus bi nikmat, mengungkapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dari semenjak Covid kurang lebih 10 bulan, alhamdulillah sampai saat ini, mohon maaf, saya nggak pernah beli beras hadirin, nggak pernah beli beras. Wallahu alam. Terus ngalir, rezeki nggak pernah putus. Padahal banyak yang ngomong, Ustaz antum sekolahnya, anak-anaknya pada sekolah, pada kuliah. Ada Allah. Tadi saya katakan Allah ma'i, Allah basari, Allah hadiri, Allah ya qaribu minni. Allah bersamaku, Allah menyaksikanku, Allah melihat aku, dan aku dekat dengan Allah.
Apa yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala? Wa yarzuqu, Allah ngasih rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Siapa yang susah? Ya rahimakumullah, amalkan amalan-amalan yang sudah kita dapat dari guru-guru kita. Di antaranya supaya kita enggak putus rezeki dari Allah. Setiap menjelang subuh baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu baca 100 kali. Saya sudah dawamin itu. Udah lama saya dawamin dan ternyata benar. Rezekinya ada aja ngalir. Ada sholawat lagi jamaah rahimakumullah, kalau bisa Bapak amalkan, setiap habis sholat Isya menjelang tidur, syukur-syukur dalam keadaan wudhu, baca sholawat. Namanya sholawat duit, supaya rezekinya ngalir. Sholawat yang kita baca dalam sholat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dibaca 400 kali habis Isya. Namanya ya syajaratun nuqud, namanya sholawat pohon duit. Dan itu kita amalkan. Dan orang-orang zaman dahulu, salafus saleh, orang-orang baik, orang-orang soleh, tidak ada amalan kecuali mengandalkan amal saleh kita. Namanya wasilah ya, dengan kebaikan. Isti'anah ala ta'ah namanya. Minta pertolongan atas kebaikan itu. Baca Quran, berzikir, sedekah, ya. Begitupun amalan-amalan saleh yang lainnya, itu namanya isti'anah ala ta'ah. Itu bisa mendatangkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya rahimakumullah, dari turunnya tadi surah An-Nasr ini menunjukkan bahwa detik-detik sebentar lagi Nabi Muhammad akan meninggalkan sahabat saat itu. Ketika Umar, beliau memanggil Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, ikut aku hadir di majlis taklim orang-orang yang sudah sepuh. Yang orang-orang yang sepuh ini akan berangkat perang Badar. Ya belum sepuh banget, belum, artinya orang-orang yang masih produktif. Ini Ibnu Abbas masih muda saat itu, masih asik main dan lain sebagainya. Diajak sama Umar, Ibnu Abbas, ayo datang ke tempat majelis. Di situ orang sedang ditargib, diberikan pencerahan, motivasi. Kata Ibnu Abbas, kenapa saya diajak ke orang-orang yang sudah ya cukup, saya masih muda. Udah sini aja, karena Umar udah tahu kemampuan Ibnu Abbas. Kata Umar, wahai Ibnu Abbas, apa penjelasan surah yang turun setelah Haji Wada tentang idza jaa nasrullahi wal fath? Apa yang kau bisa tafsirkan dari ayat tersebut, dari surah tersebut? Kata Ibnu Abbas, ini menunjukkan bahwa detik-detik Nabi Muhammad akan berpisah dengan kita. Dan kata Umar, betul apa yang kau ucapkan itu. Dan Nabi ketika setelah turun surah An-Nasr, beliau sering membaca subhanallah rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nabi Muhammad ketika mendekati saat akan berpisah dengan para sahabat, meninggalkan dunia yang fana, beliau selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau adalah manusia yang dimaksum, yang tidak punya salah dan dosa. Tapi beliau menjelang akhir hayatnya, subhanallah rabbana wa bihamdika, maha suci Allah, rabbana wahai Tuhan kami, wa bihamdika, pujian hanya milik Engkau, rabbighfirli ya Allah, ampuni aku. Dan kata Siti Aisyah, setelah turunnya surah An-Nasr, aku sering mendengar Rasulullah membaca daripada zikir tadi, subhanallah rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Baik hadirin yang rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Suara piring sudah mulai terdengar di telinga kita dengan sayup-sayup. Menunjukkan bahwa dicukupkan dulu taklim kita, tidak perlu lama-lama, cukup 1 jam aja. Mudah-mudahan insyaallah kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Salim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabat Rasul ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasula
wa bil qur'ani imama wa hukma rabbi zidna ilman warzuqna fahman wasi'an rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah was-sihah ya Allah was-sihah ya Allah was-sihah ya Allah wa salama fid din wa dunya al akhirah rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin mohon maaf lahir batin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.